berbagai bidang pekerjaan ya. Sekarang Ibu minta kalian buka buku temanya di halaman 145. Nah, udah dibuka semua bukunya? Di situ kita kemarin belajar tentang tokoh dalam cerita. Nah, jadi untuk pelajaran selanjutnya itu kita akan membahas karakteristik individu. Boleh buka halaman selanjutnya? Itu ada di halaman 146. Kita baca bareng-bareng ya? Ya. Oke. Peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia di dalam kehidupannya. Terus dalam kehidupan nyata manusia mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik, ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Semua merupakan keragaman karakteristik individu. Jadi karakteristik individu itu merupakan sikap seseorang atau sifat ya, sifat seseorang terhadap apa yang dilakukan atau tingkah lakunya. Paham? Paham. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk. Artinya masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat satu dengan yang lain. Terus apa sih karakteristik itu? Ada yang tahu karakteristik itu apa? Di buku dijelaskan karakteristik adalah karakter dari seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih solid dan mudah diperhatikan. Terus selanjutnya ada beberapa manfaat untuk karakteristik ya. Yang pertama, apa yang pertama coba dibaca? Siapa yang pertama? Yang pertama apa coba dibaca? Ya. Ya. Terus yang kedua, coba baca. Apa yang kedua? Manfaat yang kedua. Terus yang ketiga ada belajar toleransi. Yang keempat saling melengkapi sesama individu. Yang kelima hidup rukun dalam masyarakat. Karakter individu itu ada hubungannya dengan pekerjaan seseorang. Nah untuk kelas 4 ibu mau kalian menulis, ibu tulis. Tolong tulis pekerjaan keluarga kalian. Kalau misalkan ayahnya ada yang bekerja, apa pekerjaannya? Ibunya ada yang bekerja, apa pekerjaan ibunya, kakaknya, ataupun abangnya. Ibu mau kalian menulis. Ibu saya bekerja sebagai apa gitu ya. Terus ayah saya bekerja sebagai apa. Nanti ibu tanya satu-satu. Terus kita akan bahas apa sih hubungan karakter individu itu dengan pekerjaan
panjang kali lebar. Lebar kali tinggi. Yang mana panjangnya? Yang di bawah. Ini yang di atas. Terus ini lebarnya. Ini lebar, ini tinggi. Tinggi. Kita mau menghitung volume balok. Misalkan ibu kasih di sini panjangnya 5 cm. 5 cm ya. Terus lebarnya ini 3, tingginya 4. Bagaimana cara mencarinya? Panjangnya berapa? 5. Terus dikali lebarnya berapa? 2. Terus dikali tingginya berapa? 4. Tingginya 4. Berapa hasilnya? 60. 60. Oke, paham kan ya? Paham. Balok dengan kubus. Jadi aku mau kasih soal biar tambah paham. Kalau dikeluarkan tulisnya. Begitu ya. Soal yang pertama, diketahui sebuah balok memiliki panjang 8 cm. Sudah? Terus memiliki lebar 4 cm dan tinggi 6 cm. Hitunglah volume pada balok tersebut. Soal yang kedua, sebuah kubus memiliki sisi 4 cm. Hitunglah berapa volume pada kubus tersebut. Sudah soalnya? Sudah. Tolong soalnya dikerjakan. Selagi kalian mengerjakan, Ibu mau ke kelas 4 dulu untuk membahas materi mereka lagi ya. Ya. Sudah semua tugasnya? Sudah. Coba sih mau tahu apa aja pekerjaan orang tua kalian di rumah. Mau kerjakan apa? Pekerjaan ayah dan ibu kamu. Ayah saya bekerja sebagai petani, ibu saya bekerja sebagai guru. Ayahnya bekerja sebagai Petani. sedangkan ibu bekerja sebagai Guru. Kalau Nadia apa? Ayahnya bekerja sebagai apa Nadia? Nelayan. Oh, ayah Nadia bekerja sebagai nelayan. Berarti ayahnya Nadia itu menghasilkan ikan ya? Ya. Tadi buku temanya tadi di halaman 147. Nah, di situ katanya pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik ibu dalam masyarakat. Misalnya petani, seperti ayahnya Alvaro, sebagai petani katanya kan? Itu merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Terus ada ayahnya Nadia kan sebagai nelayan. Nelayan itu pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di pinggir pantai. Kalau di daerah pegunungan situ biasanya warganya merupakan penggarap apa? Perkebunan. Jadi banyak ya ragam pekerjaan dalam masyarakat. Jadi pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Di dalam buku kan sudah dijelaskan, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi pekerjaan itu merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Terus pekerjaan itu dibedakan menjadi 2. Coba dilihat di bukunya, ada apa itu yang pertama? Nah, yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang. Seperti apa pekerjaan yang menghasilkan barang itu? Oke, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya petani menghasilkan apa? Terus kalau nelayan menghasilkan apa? Terus kalau peternakan apa? Terus ada juga penjual kue, ada juga pengrajin. Terus pekerjaan yang kedua, apa itu? Ya, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa itu pekerjaan yang menghasilkan jasa? Oke. Apa tadi? Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Berarti pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya apa itu? Yang pertama ada guru. Guru, apa pekerjaan jasa dari guru? Mengajar. Mengajar dan membuat orang lain menjadi pintar. Terus yang kedua ada apa? Apa pekerjaannya? Jasanya apa? Jasa dokter dapat menyembuhkan orang dari sakit. Jadi jelasnya tadi pekerjaan itu dibedakan menjadi 2, ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Terus di situ ada tugas di halaman 149. Itu ada jenis apa pekerjaan yang ditekuni masyarakat, terus ada kelompok jenis pekerjaan menghasilkan barang, pekerjaan menghasilkan jasa. Nah, ibu mau untuk tugasnya di rumah, kalian mencari pekerjaan yang ada di lingkungan kalian. Misalnya seperti petani. Tadi petani menghasilkan apa? Menghasilkan barang. Apa barangnya? Padi. Nah, kalian tugasnya mencari tahu apa aja sih pekerjaannya, apa yang dihasilkan. Kalau dia menghasilkan barang, kalian tulis barangnya apa. Terus kalau dia pekerjaannya menghasilkan jasa, kalian tulis jasanya apa. Paham? Paham. Ya, oke. Jadi untuk kelas 4, sekian dulu pembelajarannya hari ini. Kalau bukunya ditaruh, buku paket juga ditaruh di depan, dirapikan. Sementara ibu ke kelas 5, tapi kalian jangan ribut ya. Ya. Gimana kelas 5? Udah semua tugasnya? Udah. Bisa mengerjakannya? Bisa. Kita bahas bareng-bareng tugasnya.
Terus tingginya berapa? 4. Tingginya 4. Bagaimana cara mencarinya? Apa tadi rumus dari bawah apa? Panjang. Berapa panjangnya? Kali lebarnya 3. Tingginya berapa? 4. Berapa hasilnya? Berapa? Oke, tepuk tangan dulu bantunya. Jadi hasilnya 96. Panjangnya berapa tadi? 8. Lebarnya 3. Tingginya 4. 8 kali 3 berapa? 24. 24 kali 4 96. Terus soal yang kedua. Siapa tadi yang mau maju? Indah ya? Iya, Bu. Iya. Yuk maju. Soal yang kedua tadi mencari apa? Pak? Gimana tadi cara mencari volume kubus? Sisi kali lipat kali. Sisi Kali kali sisi, sisi. sisi. Berapa tadi sisi kubusnya di soal? 4. 4. Tulis dulu di sini 4. Ya. Karena ini kubus berarti sisinya sama. Berarti sisi yang ini berapa? 4. Terus yang di sini juga 4. Terus kita cari volumenya. Gimana carinya? 4 Kali 4 kali 4. berapa? Ya, terus kali 4 berapa? Ya. 64. Tepuk tangan dulu buat temennya. Jadi gampang ya buat mencari volume kubus, buat mencari volume balon. Kalau kubus dia sisinya sama, berarti angkanya pasti sama. Kalau di balon, dia yang sama hanya 2 sisi. Oke, jadi udah berpaham? Nah, sekarang untuk tugas di rumah, Ibu mau kalian mempelajari tentang volume tabung. Oke? Minggu depan kita akan bahas tentang volume tabung. Untuk hari ini, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Kita siap-siap.